Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Maya Indri Lestari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing dan berbagi ilmu tentang konflik dan negosiasi dalam perilaku organisasi. Terdapat beberapa indikator yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian konflik. Menurut Robbins, konflik adalah proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Yang kedua, transisi pemikiran konflik. Perkembangan pandangan tentang konflik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konflik tradisional berpendapat bahwa semua konflik membahayakan dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan hasil alamiah dan tidak dapat dihindari oleh kelompok. Pandangan yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa tidak hanya menjadi kekuatan yang positif dalam kelompok, namun konflik juga sangat diperlukan agar kelompok berkinerja secara efektif. Yang ketiga, jenis-jenis konflik. Ada berapa sih macam-macam konflik? Jadi, terdapat 3 macam-macam konflik. Yang pertama, konflik tugas, yang kedua, konflik proses, dan yang ketiga, konflik hubungan. Nah, berdasarkan penelitian nih, konflik hubungan hampir selalu menghasilkan konflik disfungsional. Apa itu konflik disfungsional? Jadi, pandangan interaksionis membagi konflik menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok konflik fungsional dan disfungsional. Konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok, sedangkan konflik fungsional adalah konflik yang mendukung sasaran kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya, yang kelima, proses terjadinya konflik. Terdapat beberapa tahapan dalam terjadinya sebuah konflik. Tahap yang pertama yaitu potensi oposisi atau ketidakcocokan. Tahap yang kedua, kognisi dan personalisasi. Tahap yang ketiga, maksud. Tahap yang keempat, perilaku. Tahap yang kelima adalah hasil. Tahapan ini secara kontinu akan terjadi pada sebuah organisasi. Seperti yang kita ketahui, biasanya konflik terjadi hanya pada personal. Namun, selain konflik personal, dalam organisasi juga dimungkinkan adanya konflik antar grup atau intergrup konflik. Intergrup konflik ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, kita perlu adanya manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk memperoleh level konflik yang diinginkan. Yuk langsung bahas tentang negosiasi. Jadi, negosiasi adalah proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Dalam bernegosiasi, kita juga memerlukan strategi loh. Strategi dalam negosiasi itu ada 2. Yang pertama, strategi distributif. Strategi distributif adalah negosiasi yang berupaya membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Dan yang kedua, negosiasi interaktif. Negosiasi mencari satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan situasi menang-menang. Dalam negosiasi juga dikenal dengan negosiasi pihak ketiga. Terdapat moderator, artibutor, konsilator, dan konsultan. Sekian pembahasan tentang konflik dan negosiasi dalam perilaku organisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.